Dua kubu kepemimpinan Partai Persatuan Pembangunan muncul, yaitu kubu Ketum Mardiono dan kubu Ketum Agus Suparmanto. Bagaimana respons pemerintah terkait dualisme ini? Apakah netral atau memihak? Lalu apakah upaya yang digagas internal P3 untuk mendamaikan kedua kubu berhasil? Ketua Umum P3 versi Agus Suparmanto usai terpilih Senin 29 September 2025 menyebut bahwa dualisme ini merupakan hal yang biasa dan kubunya akan menempuh jalur hukum. Kalau ini memang kan ini dinamika atau perbedaan, ya. Otomatis proses ini kita sesuaikan ataupun ikut peraturan yang berlaku. Jadi pada dasarnya sesuai yang rekan-rekan lihat hari ini dijelaskan oleh panitia bahwa prosesnya muktamar dari awal sampai akhir telah dijelaskan secara detail dan clear. Ya, apabila terjadi klaim, yaitu hak warga negara untuk mengklaim. Tapi memang kita mengikuti aturan yang berlaku. Terima kasih. Sementara itu terkait dualisme ini pemerintah menegaskan bersikap netral. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mempersilahkan kedua kubu untuk menyelesaikan masalah. Kedua belah pihak mengklaim sebagai terpilih secara sah menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan. Pemerintah bersikap netral dan tidak akan memihak pada salah satu kelompok yang berbeda pendapat ini, dan dipersilahkan kepada kedua kubu untuk menyelesaikan persoalan internal ini secara musyawarah, dan kalau sudah ada hasilnya bisa disampaikan pada pemerintah atau diselesaikan melalui mahkamah partai atau juga diselesaikan melalui pengadilan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat tetap. Maka pemerintah baru akan mengesahkan susunan kepengurusan dari P3 ini. Di tengah dualisme dan klaim netralnya pemerintah, internal P3 kini juga tengah mengupayakan menyelesaikan masalah dengan membentuk tim penyelamat P3. Politikus senior P3 Saifullah Tamliha menyampaikan bahwa pihaknya telah menghubungi sejumlah senior partai untuk bergabung dalam tim tersebut. Ia menegaskan tim ini akan diisi oleh para senior yang netral dan tidak memihak kubu manapun. Tim penyelamat akan bertindak sebagai penengah sekaligus komunikator kepada kedua kubu untuk mencari jalan keluar terbaik. Menurut Tamliha, para senior partai prihatin karena konflik saat ini sangat bertentangan dengan 6 prinsip perjuangan partai. Prinsip-prinsip tersebut pada intinya mengutamakan nilai-nilai luhur seperti menjadikan politik sebagai ibadah, mengedepankan musyawarah untuk persatuan, serta menegakkan keadilan. Tamliha juga mengklaim jika saat ini anggota tim tengah mendiskusikan berbagai opsi resolusi sembari mengantisipasi kemungkinan terburuk jika kedua kubu menolak untuk bersatu. Skenario terburuk adalah terulangnya kembali dualisme kepemimpinan partai yang pernah terjadi antara kubu Jan Faris dan Romahur Muzi pasca Muktamar 2014 yang terbukti sangat merusak soliditas dan citra partai selama bertahun-tahun. Para senior berusaha keras agar sejarah kelam tersebut tidak kembali terulang. Sahabat Kompas, kita nanti kemana ujung dualisme P3 ini? Akankah dualisme ini tetap ada sampai pemilu 2029 yang tentunya akan benar-benar merugikan P3? Atau P3 berhasil keluar dari masalah dan rebound seperti dulu kala?